Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina kitaban muniran mubinan. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard, zul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Jamaah hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Banyak yang belum tahu kalau ternyata besarnya suatu amal, kuantitas, banyaknya, panjangnya suatu amal belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena para sahabat, para ulama dan para anbiya pun telah memberikan nasihat, memberikan petuah. Baiknya mendahulukan ilmu sebelum amal. Seperti yang disampaikan oleh Imam Bukhari, "Fabda bil ilmi qabla al-qawli wal amal." Mulailah dari ilmu baru dengan perkataan juga amalan atau kegiatan. Banyak sekali orang yang beramal, entah itu ibadah atau pekerjaan, tanpa berilmu, dan banyak sekali orang yang berkata, memberikan nasihat, memberikan petuah, atau berkata seperti biasa, atau sekedar conversation saja, tanpa menggunakan ilmu, memberikan suatu malapetaka atau efek domino yang begitu jelek di masyarakat ataupun umat. Kalau kita analogikan seperti perbedaan antara tukang dan arsitek. Ketika tukang itu bekerja puluhan hari atau bahkan tahunan membangun suatu bangunan yang begitu besar, namun tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan pondasi yang begitu dalam, yang begitu baik, maka bangunan tersebut bisa dipastikan akan mudah roboh, mudah runtuh. Tidak seperti suatu arsitek, seseorang arsitek yang membangun suatu bangunan, dengan menggunakan ilmu, yang mengkonsepkan hanya dalam 2 hari, 2 jam, 1 hari, atau hitungan hari saja, dia bisa menyelesaikan suatu bangunan, mengkoordinir seluruh tenaga yang ada, seluruh aset yang ia miliki untuk membangun suatu bangunan, dan kokoh dengan waktu yang lebih singkat, tenaga yang lebih efektif. Bahkan Nabi Muhammad SAW memiliki concern yang begitu besar dan menyoroti permasalahan ini, sehingga beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adanakum." Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah seperti keutamaanku dengan orang yang lebih rendah, orang yang paling rendah di antara kalian. Dari sini kita bisa melihat, dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa segala apapun itu, dari hal sekecil apapun itu hingga hal seremeh atau sebesar apapun itu, kita harus mengedepankan ilmu. Ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika kita memberikan kritik kepada orang lain, ketika kita ingin bernasihat, memberikan nasihat pada orang lain, ketika kita bermuamalah, ketika kita bekerja, hingga ketika kita beribadah, bobotnya dan kualitasnya, bahkan efek positif atau negatifnya, sangat dipengaruhi oleh ilmu. Sehingga ketika seorang berilmu memberikan nasihat, dia akan memberikan hikmah atau suatu pelajaran. Dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu dalam memberikan nasihat atau berbicara kepada orang lain, justru melemparkan penghakiman, penyudutan, dan pembenaran untuk dirinya, atau bahkan untuk meninggikan dirinya. Begitu juga dengan beribadah. Berbeda dengan orang yang beribadah, sholat 1000 rakaat dalam 1 hari, dengan orang yang berilmu ketika beribadah. Orang yang berilmu ketika beribadah, hanya dengan 2 rakaat saja, sudah bisa melebihi pahalanya, sudah bisa melebihi atau melampaui orang yang sholat 1000 rakaat. Seperti apa? Seperti sholat sunnah qabliyah pada sholat subuh. 2 rakaat bisa menyaingi 1000 rakaat orang yang beribadah tanpa ilmu. Maka disinilah pentingnya ilmu, karena dia akan membangun efektivitas, membangun kualitas, tidak hanya sekedar kuantitas, namun kualitas yang baik dari segi pahala dan juga efek besar amalannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.